Bab 378. Prinsip. Tidak ada pelanggan sekarang, itu tidak berarti tidak akan ada seorang pun di masa depan. Audrey Han menarik kembali pandangannya, pena hitam berputar di jarinya, dan Ronnie Lee menatap jarinya lagi. Tangannya ramping, 10 jarinya terlihat murni dan jari-jarinya kecil imut dan bulat, tidak seperti wanita yang dia kenal yang memakai cat kuku warna-warni. Jari-jarinya sangat bersih, dan kukunya memiliki bentuk yang indah dan bulan sabit yang bagus. Memanggil kalian datang ke pertemuan, selain membiarkan kalian melihat materi ini, tetapi juga untuk melihat berapa banyak orang yang ingin tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, Audrey Han meletakkan penanya. Tidak peduli apa alasan kalian memasuki ruang konferensi, karena kalian bersedia untuk datang, saya sangat senang, terima kasih. Mari kita rapat. Tanda pisah, tanda pisah. Apakah wanita itu tahu apa yang sedang terjadi sekarang? Baru mulai mau mengadakan rapat, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi bos kita? Melihatnya seperti itu, aku selalu merasa bahwa perusahaan ini tidak akan bertahan lama. Kalau tidak, beberapa orang yang tidak pergi ke pertemuan berkumpul, dan Brianny Zhang di antara mereka berbisik pada Talita dan Marcel Wang. Mendengar itu, Talita mencibir dan meliriknya dengan tidak sabar, Brianny Zhang, aku tidak pergi ke ruang rapat karena perut sakit dan tidak mau pergi. Apa hubungannya denganmu? Marcel, kamu pengikut ya? Wajahnya sedikit pucat, dan dia memiliki sedikit keringat dingin di dahinya, yang terlihat sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Marcel Wang dengan cepat membawa segelas air hangat ke Talita. Talita, kamu minum segelas air panas dulu. Melihat secangkir air panas, Talita tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjatuhkannya. Apakah kamu gila? Aku sedang sakit perut, kamu membiarkanku minum air panas. Air menghantam meja, merendam keyboard di sebelahnya sekaligus. Wajah Brianny Zhang sedikit berubah, berpikir bahwa Talita ini benar-benar mudah tersinggung seperti rumor, dan marah setiap saat. Marcel Wang juga terkejut dengan tindakannya, tetapi dia buru-buru mengeluarkan handuk kertas untuk menyeka air di keyboard dan meja, dan berkata dengan hati-hati, Talita, jangan marah. Aku akan membersihkan airnya dulu, hati-hati dengan lengan bajumu basah. Melihat air akan merembes ke sisi lengan Talita, Marcel Wang mengambil beberapa tisu lagi untuk menyeka air dari tangannya. Talita merasa kesal ketika dia mendekat, jadi dia langsung mengangkat tangannya dan melambai ke arahnya. Dia, bisakah kamu keluar dari sini? Aku merasa resah saat melihatmu. Talita membuat kukunya dengan berlian kecil bertatahkan di kuku, tetapi sekarang dia menggaruk wajah Marcel Wang, dan membuat sayatan kecil di pipi kirinya. Brianny Zhang di samping melihat ini dan berdiri dengan cemas. Marcel Wang, wajahmu terluka. Setelah berbicara, dia memandang Talita dengan tidak percaya, apakah kamu baik-baik saja? Marcel Wang peduli padamu, kamu malah menjatuhkan air dan melukai orang lain. Talita sangat kesakitan sehingga dia menatap Brianny Zhang setelah mendengar kata-kata ini, apa hubungannya denganmu? Marcel Wang yang bersedia, aku menyuruhnya pergi dia tidak mau dan mau menahanku. Kalau dia tidak begitu, bisakah hal seperti ini terjadi? Kenapa? Suka Marcel Wang. Brianny Zhang memerah oleh apa yang dia katakan, dan menggertakkan giginya, Talita, kamu benar-benar tidak masuk akal. Tidak masuk akal apa? Aku sakit perut dan ingin istirahat di sini. Kalian tidak ingin pergi ke ruang pertemuan dan masih berani bilang mau tinggal untuk merawatku. Kamu kira aku tidak tahu nyali kecilmu? Berbicara tentang ini, ekspresi jijik melintas di wajah Talita. Dia menahan rasa sakit di perutnya dan bangkit, lalu berjalan keluar. Tapi dia tersandung, Marcel Wang khawatir dia ingin mendukungnya. Talita, apakah terlalu sakit ya? Kalau tidak ayo ke rumah sakit. Pergi. Jangan ganggu aku. Talita memarahinya, tidak ingin mengganggunya sama sekali. Brianny Zhang berdiri di tempat,
mengepalkan jari-jarinya dengan marah dan dengan keras berkata, Marcel Wang, karena dia tidak ingin peduli padamu, jangan ganggu dia. Mengapa kamu sangat tidak tahu malu? Kalimat ini mungkin membuat Marcel Wang kesal. Dia berhenti dan melihat kembali ke Briani Zhang, aku mau melakukan sesuatu, bukan giliranmu untuk mengajariku. Selain itu, aku sedang mengejar Talita, aku tahu orang seperti apa dia. Talita akhirnya tidak bisa menahannya, dan jatuh. Talita. Ekspresi Marcel Wang berubah, dia bergegas ke depan menggendongnya ke samping, dan kemudian segera meninggalkan tempat kejadian. Kamu mau pergi kemana? Marcel Wang tidak menjawab kata-katanya, dan menghilang menggendong Talita. Untuk sesaat, Briani Zhang adalah satu-satunya yang tersisa di kantor. Dia berdiri di sana berpikir untuk waktu yang lama, dan kemudian tiba-tiba mengikutinya keluar. Di ruang rapat. Kalian telah membaca informasinya, apakah punya saran? Mata Audrey Han tertuju pada orang-orang dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan dingin. Akibatnya, pintu ruang konferensi dibanting terbuka pada saat ini, dan Briani Zhang bergegas masuk sambil menangis, masalah tidak baik. Pertemuan tiba-tiba terputus, dan alis Audrey Han mengerutkan kening tanpa sadar. Melihat Briani Zhang yang berlari masuk, Gita juga berdiri, bukankah kalian tidak ingin datang ke sini? Kenapa muncul di sini tiba-tiba? Talita dia. Keluar. Sebuah suara serius menginterupsi Briani Zhang. Gita menoleh ke belakang dan melihat wajah Audrey Han tegang, matanya menatap wajah Briani Zhang dengan acuh tak acuh. Briani Zhang terkejut, kamu, apa yang kamu katakan? Pertemuan sedang berlangsung, dan tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu sampai berakhir. Baru kemudian Briani Zhang bereaksi, Audrey berkata bahwa dia adalah seorang penyusup dan menyuruhnya keluar. Ekspresi Briani Zhang tiba-tiba berubah, menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak ingin masuk dengan sengaja, saya hanya ingin mengatakan sesuatu. Kalau begitu keluarlah dan tunggu sampai rapat selesai. Apakah Anda memiliki hati nurani? Saya telah mengatakan bahwa ada sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan kepada Anda. Audrey Han mendengus dingin, Gita, tolong suruh dia keluar. Gita mengangguk, dan berjalan ke depan ke Briani Zhang, kamu tidak datang ketika kamu dipanggil barusan, bukan giliranmu sekarang, ayo keluar. Briani Zhang menggigit bibir bawahnya dan berdiri diam dan menolak untuk pergi. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku menggunakan metode yang kasar, kata Gita sambil meremas tinjunya, dia bukan streamer wanita yang lemah. Tidak hanya dia asisten Audrey Han, dia juga bisa bertindak sebagai pengawal Audrey Han. Bagaimanapun, dia adalah wanita super, dan tidak ada yang lebih ganas dalam pertempuran daripada dia. Briani Zhang menatapnya seolah dia ingin benaran bertarung dengannya dan berbalik dengan marah. Pintu ruang rapat tertutup kembali. Stephanie Xiao melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Saya pikir dia sepertinya benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan. Christy mencibir, ada masalah apa? Yang dibilang Gita itu benar, dia diminta untuk datang sebelumnya, tapi datang di pertengahan rapat, apakah bisa begitu? Ronnie Lee juga mengangkat sudut bibirnya, bagus, ada prinsip. Setelah itu, dia menambahkan sebuah kalimat, aku menyukainya. Stephanie Xiao memelototinya dengan tajam, tidak tahu malu. Bersambung.